BAB setiap hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu tidak ada penelitian yang valid mengatakan bahwa BAB setiap hari itu jauh lebih sehat daripada BAB 3 hari sekali. Yang lebih sehat adalah BAB 1 hari 1 kali, pokoknya setiap hari. Nah, itu tidak ada penelitian yang valid yang mengatakan bahwa BAB yang rutin setiap hari itu lebih sehat, itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya Bang Saiha ya. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Jadi video-video saya alhamdulillah ditonton cukup banyak, walaupun nggak banyak banget, tapi saya berterima kasih sekali buat siapapun yang menonton video saya. Mudah-mudahan video ini menjadi kebaikan ya, kebaikan buat saya pribadi, juga kebaikan buat siapapun yang menontonnya. Insya Allah ada pelajaran yang bisa diambil ya kan. Ada yang jelek silahkan dibuang saja, tapi kalau yang bagus dan kira-kira masuk akal boleh diambil. Teman-teman, ada satu masalah ya, ada satu masalah dalam tanda kutip ya, mungkin ini menjadi masalah atau menjadi tidak masalah ya, tergantung orangnya juga. Tapi banyak sekali orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip mengeluh ke saya ketika menjalankan ketofastosis. Jadi ketika menjalankan ketofastosis, dia bilang katanya BAB-nya menjadi satu, tidak setiap hari. Yang kedua, menjadi dalam tanda kutip keras gitu ya. Mohon maaf nih, agak jorok nih ngomongnya. Jadi ini adalah banyak ditanyakan ya. Yang pertama, saya mau bilang bahwa ketika kita menjalankan ketofastosis, kita kan memang ada satu pilar, yaitu fasting atau berpuasa. Kemudian ketika kita berpuasa, artinya kita nggak makan dan minum yang mengandung kalori. Kemudian kita makannya nanti cuma protein dan lemak, terutama dari hewani kayak daging, ikan, telur, seafood dan sebagainya. Maka kemudian menjadi wajar ketika apa? Ketika kita BAB-nya menjadi tidak setiap hari, ya. Jadi wajar. Kalau BAB-nya menjadi misalkan 3 hari sekali, kan 4 hari sekali atau seminggu sekali, itu adalah hal yang tidak masalah di ketofastosis. Artinya adalah yang kita makan memang tidak banyak gitu loh. Yang kita makan tidak banyak jumlahnya, dan yang kita makan itu adalah lemak dan protein yang memang dicerna dan diserap oleh tubuh. Jadi kemudian sampahnya nggak numpuk. Kalau kita BAB kan kita buang sampah gitu loh. Jadi kalau setiap hari kita BAB banyak, artinya adalah setiap hari kita makannya pun sampah semua gitu. Kalau misalkan kita BAB-nya setiap hari. Kemudian juga ya teman-teman, dulu kita sebelum ketofastosis mungkin BAB-nya setiap hari. Kenapa? Karena kita masih makan misalkan kayak makan sayurannya banyak, serat banyak ya. Memang kemudian BAB-nya menjadi setiap hari dan jumlahnya mungkin banyak gitu ya. Karena apa? Serat ya, serat itu nggak bisa dicerna tubuh ya, serat itu tidak bisa dicerna tubuh ya. Itulah kenapa kemudian kalau kita makan genjer misalkan, besok keluarnya masih genjer. Makan kangkung, besok keluarnya mungkin masih kangkung walaupun sudah hancur gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kita nggak punya, kalau teman-teman tahu di tumbuhan itu ya, misalkan rumput, dedaunan, itu kan kalau nggak salah ada namanya selulosa ya. Jadi ada selulosa, dan selulosa ini ya bisa dicerna kalau kita punya enzim selulos ya kalau nggak salah. Nah, kita manusia itu kita nggak punya enzim untuk mencerna selulosa, sehingga kalau kita makan tumbuhan ya kan, semacam daun-daunan, sayur-sayuran, serat atau apapun itu, dia tidak dicerna oleh tubuh dan nanti keluarnya masih seperti itulah gitu. Makanya kalau ada yang menjalankan carnivore diet gitu ya, yang menjalankan carnivore diet itu ketika ditanya, adalah ya salah satu orang temen yang bilang katanya, lu nggak makan sayuran? Nah, kata dia nggak makan sayuran dan sebagainya. Udahlah, sayuran itu buat kambing aja. Nanti kambing jadi makan sayuran, sayurannya jadi daging, dagingnya yang aku makan. Nah itu kata dia. Tapi saya ketika menjalankan ketofastosis memang benar ya, BAB-nya menjadi tidak setiap hari. Tapi saya bilang ke teman-teman yang menjalankan ketofastosis juga, yang gabung di grup Telegram saya bilang ya, kita BAB memang tidak setiap hari, itu nggak masalah. Artinya makanan kita memang sebagian besarnya bukan sampah, jadi tidak perlu dibuang setiap hari itu. Yang berikutnya adalah
BAB setiap hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali itu tidak ada penelitian yang valid mengatakan bahwa BAB setiap hari itu jauh lebih sehat daripada BAB 3 hari sekali atau daripada BAB 4 hari sekali. Yang lebih sehat adalah BAB 1 hari 1 kali, pokoknya setiap hari. Nah, itu tidak ada penelitian yang valid yang mengatakan bahwa BAB yang rutin setiap hari itu lebih sehat, itu nggak ada. BAB 3 hari sekali itu normal, BAB 4 hari sekali itu juga normal. Nah gitu ya, ini yang pertama yang mau saya bahas. Yang kedua ya teman-teman, keluhan yang sering muncul juga adalah katanya sejak menjalankan ketofastosis BAB-nya menjadi keras dan susah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, yang bisa dilakukan adalah kalau memang susah dan keras, kan kita punya tangan. Ini agak jorok ngomongnya ya. Tapi kita bukan berarti kemudian kita congkel-congkel BAB-nya biar keluar, enggak ya. Tapi kita bisa urut ya. Misalkan kita urut, misalkan pas mau BAB kita urut bagian belakangnya gitu ya, agar kotorannya itu bisa terbantu dengan dorongan tangan juga gitu. Nah, ini bisa dilakukan. Ya, kalau dipaksa keluar juga kemudian keras, takutnya kan nanti bisa ambeien atau wasir ya. Maka kemudian bisa diurut untuk pelan-pelan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang bisa dilakukan agar BAB kita tidak terlalu keras ketika menjalankan ketofastosis. Yang kedua adalah perbanyak air minum. Ya, perbanyak minum air putih. Jadi minum air putih yang banyak agar cairan tubuhnya kemudian tercukupi. Lalu kemudian ketika cairan tubuh tercukupi, harapan kita adalah kotoran kita menjadi ada cairannya, lalu tidak begitu keras. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa mencoba untuk rutin juga mengkonsumsi VCO. Jadi misalkan minum VCO setiap hari gitu ya. Entah cuma 3 sendok, 2-3 sendok. Malah kalau beberapa orang yang lain mengatakan minum VCO kayak 1/4 gelas ya kan. Kemudian dicampur apa gitu ya. Misalkan cuka apel atau apapun gitu. Kemudian diminum agar apa? Agar dia dalam tanda kutip menjadi pelumas atau pelicin nanti di saluran pencernaan kita, sehingga kemudian feses kita menjadi lebih lunak. Ini yang bisa dilakukan. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah teman-teman lakukan olahraga atau bergerak. Kenapa? Karena kalau kita bergerak atau berolahraga, misalkan kita jogging atau bersepeda atau fitness atau misalkan jalan kaki. Nah, ketika kita berolahraga, kita memang menggerakkan kaki, menggerakkan tangan ya kan. Kalau jalan, bersepeda, lari itu kan menggerakkan kaki. Tapi dengan kita bergerak, maka kemudian ya tubuh kita pun yang lain pasti akan bergerak juga. Dengan kita berolahraga, maka ada gerakan usus yang mungkin lebih bagus pergerakan ususnya, kemudian membuat feses kita ini menjadi lebih elastis dan lebih mudah dikeluarkan. Jadi selain konsumsi air putih, kemudian VCO, kemudian jangan lupa juga untuk olahraga. Nah, untuk olahraga. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan ya sudah 3 ya. Yang bisa dilakukan berikutnya adalah dengan mengkonsumsi sayuran boleh ya. Dengan mengkonsumsi sayuran atau serat itu pun boleh. Tapi ingat ya, kalau untuk mengkonsumsi serat atau sayuran maka itu bisa dilakukan untuk di fase misalkan konsolidasi dan maintenance. Jadi kalau kita sudah fase konsolidasi dan maintenance, kita boleh kok misalkan kita makan kangkung misalkan secukupnya agar BAB kita tidak begitu keras. Kita boleh kok kalau menurut saya pribadi boleh kok kita konsumsi misalkan timun gitu ya. Misalkan timun agar kemudian BAB kita menjadi tidak keras. Nah, tapi biasanya yang saya lakukan, saya kadang ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan misalkan agar BAB saya tidak keras, agar BAB saya gampang, maka kemudian saya makan 2 itu ya. Kalau tidak kangkung, maka timun. Ya, karena saya sudah membuktikan di saya pribadi, kalau memang BAB-nya menjadi susah, itu saya mengkonsumsi timun atau kangkung. Nah, 2 hal ini ya setelah dilihat ternyata kandungan karbohidratnya itu sangat rendah. Misalkan kayak timun nih. Timun itu kandungan karbohidratnya kalau misalkan dikupas, jadi ada timun kupas dan timun tidak kupas ya. Kalau timun yang dikupas itu karbohidratnya adalah sekitar ya di sini disebut 2 gram saja.
ya di data ini ya 1,5 sampai 2 gram untuk 100 gram. Jadi kalau kita makan timun 100 gram maka kandungan karbohidratnya itu 1,5 sampai 2 gram saja. Tapi kalau misalkan ya kita makan timun beserta kulitnya maka karbohidratnya jauh lebih tinggi. Dan biasanya saya kalau habis makan timun ya besoknya pasti BAB-nya sangat lancar ya kalau makan timun. Bisa juga yang saya lakukan adalah saya makan kangkung. Misalkan saya makan kangkung tadi rebus doang atau ditumis doang ya. Nah, maka kemudian nanti BAB-nya menjadi lebih lancar. Nah, Bang, di ketofastosis boleh makan sayuran nggak sih? Ya itu boleh ya. Kalau menurut saya boleh-boleh saja. Kan kalau di ketofastosis terutama di fase konsolidasi dan fase maintenance itu kan puasanya jauh lebih panjang ya. Misalkan di konsolidasi dan maintenance itu puasanya 18 jam, kemudian 20 jam. Artinya kita sudah lama puasanya, sudah sangat cukup panjang puasanya, lalu gula darah kita juga sudah terkontrol dengan sangat normal, maka ya makan timun nggak masalah, makan kangkung nggak masalah. Yang penting dibatasi saja. Dan kita nggak perlu, kalau aku pribadi ya, kalau saya pribadi nggak perlu setiap hari juga. Jadi kalau dibutuhkan saja, misalkan udah 2 hari, 3 hari misalkan kayaknya aku harus BAB besok deh, ya udah malam ini mungkin aku makan kangkung deh atau makan timun, entah satu timun atau 2 timun seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang mungkin mengalami misalkan BAB-nya menjadi keras dan sangat susah dan menyiksa ya. Kadang-kadang kan kalau BAB-nya sangat keras banget atau susah banget itu menyiksa ya, sakitnya itu luar biasa lah. Jadi itu bisa dilakukan. Dan ingat, setelah melakukan misalkan makan timun, makan kangkung, kalau yang saya lakukan puasanya biasanya saya perpanjang. Jadi agar apa? Untuk menjadi konsekuensi karena sudah memasukkan misalkan karbohidrat. Atau kalau teman-teman memang sudah ketofastosis dan memang sudah intermittent fasting, saya rasa tubuh kita juga nggak goblok-goblok banget gitu ya. Tubuh kita juga nggak blow on banget gitu. Masa kemasukan cuma dikit karbohidrat dari timun sama kangkung lalu kemudian ngedrop, kan nggak juga. Jadi ini bisa dilakukan. Dan jangan lupa ya teman-teman, hal yang paling penting juga di ketofastosis itu kalau menurut saya itu adalah kita mengkonsumsi teh hijau. Nah, jadi di teh hijau ini ya, jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat, maka kemudian kita dalam tanda kutip menetralisirnya dengan mengkonsumsi teh hijau. Nah gitu. Nah, ini bisa dilakukan buat teman-teman yang mungkin mengalami BAB yang susah, keras dan sakit. Maka hal ini bisa dilakukan. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi ya jangan hanya gara-gara BAB yang keras, sakit dan sebagainya kemudian kita kembali lagi ke kebiasaan lama yang makannya itu asal-asalan ya kan, atau misalkan masih kayaknya kalau ketofastosis susah nih BAB-nya jadi keras, mendingan aku udahlah makan kayak biasa aja. Nah kan nanti kalau makannya kemudian nggak diatur, tetap masukin gula banyak, nasi banyak, tepung banyak, gula darah naik terus, insulin naik terus, lalu kemudian resistensi insulin dan diabetes. Setelah diabetes lalu bisa komplikasi kemana-mana ya, itu kan jauh lebih mengerikan daripada yang tadi itu ya, yang tadi misalkan BAB-nya susah gitu. Nah, BAB susah itu adalah masalah, dan ingat setiap masalah datang pasti ada solusinya. Begitu juga misalkan di ketofastosis ada masalah BAB-nya menjadi keras, maka kemudian solusinya yang saya sampaikan tadi bisa saya rekap, bisa diurut pelan-pelan. Saya tidak mengajarkan mencungkilnya ya, tapi diurut pelan-pelan ya, diurut bagian punggung bawah gitu ya, agar BAB kita itu bisa terbantu dengan dorongan tangan kita gitu ya. Bisa konsumsi air sebanyak mungkin ya, minimal 2 liter, bisa konsumsi VCO, asam cuka, garam, kemudian bisa juga olahraga, karena olahraga itu meningkatkan gerak usus juga, sehingga kemudian usus kita akan lebih bagus bergeraknya dan mendorong kotoran kita keluar. Kemudian bisa juga konsumsi misalkan sayuran yang memang boleh di ketofastosis, sayuran hijau terutama ya, daun-daun hijau, kangkung misalkan, kemudian bayam ya kan, brokoli gitu ya, atau misalkan alpukat itu kan boleh. Nah, ini bisa dikonsumsi. Atau misalkan timun ya, timun ini ternyata manfaatnya sangat banyak, dan kalau saya pribadi kalau habis makan timun besoknya biasanya lancar sekali gitu loh. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini membantu teman-teman dan bermanfaat buat saya pribadi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.